Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya lanjutkan materi hari ini, yaitu albirru lahuma ba'da mamatihima, yaitu berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alaqatu bainal walid wal walad la tanqati'u ba'da mautil walid, bal la yazalu lahu haqqun min waladi. Ya, jadi hubungan antara orang tua dan anak itu tidak terputus bahkan setelah meninggalnya orang tua. Jadi hak keduanya itu akan terus mengalir. Ya, jadi ketika seorang anak membaca Al-Quran, maka pahalanya juga akan mengalir kepada orang tua. Kebaikan-kebaikan anaknya akan selalu dilihatkan kepada kedua orang tuanya jika sudah meninggal. Kama warada fi hadisil Mustafa Anis Sidi bin Ubaid an abihi, dari ayahnya, sahabat Ansor berkata, qala, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima? Wahai Rasulullah, masih adakah kewajibanku untuk berbakti kepada orang tua setelah keduanya meninggal? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am arba'u khisalin, 4 perkara. Yang pertama yaitu ad-du'a'u lahuma, berdoalah untuk kedua orang tuamu. Nah, ini kewajiban berbakti kepada anak ya. Kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian yang kedua yaitu al-istighfaru lahuma, memberi istighfar kepada kedua orang tua. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Itu ya, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga apa? Wa inqadu ahdihima, dan melaksanakan janji kedua orang tua. Kemudian wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-temannya orang tua. Wasilaturrahim allati la rahimalaka illa min qablihima, dan silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Itu adalah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, ini ada hadis Rasulullah ya. Doa kepada kedua orang tua, kemudian istighfar untuk kedua orang tua, setelah itu melaksanakan janjinya dan memuliakan teman-temannya orang tua kita, kemudian menyambung silaturahim dengan saudara-saudara orang tua kita. Itu adalah kewajiban seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Amma du'aul walad wastighfaruhu yakunu sababan lirtifa'i maqamil walid fil akhirah. Adapun doa dan istighfarnya seorang anak itu menjadikan sababan lirtifa'i maqamil walid, sebab diangkat derajatnya orang tua kita di akhirat. Ya, doa dan istighfarnya seorang anak itu bisa menjadi sebab diangkatnya derajat orang tua di akhirat. Kama afadahu qaulun Nabi alaihi afdhalus sholati wassalam, sebagaimana memberikan faedah kepada kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqul, kemudian lelaki itu berkata, ya Rabb,
Amna li hada, wahai Allah, apakah ini milikku? Kaget seorang hamba yang soleh ketika berada di surga dan Allah mengangkat derajatnya. Ya Rabb, amna li hada, apakah ini milikku? Fayaqul, kemudian Allah berfirman, berkata kepada hamba yang soleh itu, bistighfari waladikalak. Derajatmu yang tinggi di surga ini karena istighfar anakmu kepadamu. Ya. Jadi ya, doa dan istighfar seorang anak itu akan mengangkat derajat orang tua di akhirat. Ya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Sering baca seperti itu ya. Kemudian wa minal birri lahuma ba'da mautihima ayyatasaddaqal walad li ajlihima. Nah, dan di antara berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya keduanya yaitu ayyatasaddaqal walad, bersedekah li ajlihima, dengan niat sedekah untuk orang tuanya. Kama warada fil hadis, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ma'ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa ayyaj'alaha liwalidayhi in kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Tidak ada seorang dari salah satu kalian idza arada ayyatasaddaqa, ketika ingin bersedekah dan menjadikan sedekah itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal dengan syarat orang tuanya itu muslim keduanya. Fayakunu liwalidayhi ajruha, maka pahalanya itu sampai kepada orang tuanya. Min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Begitupun anak yang sedekah itu. Jadi pahalanya sampai kepada orang tuanya juga sampai kepada anak yang bersedekah tanpa mengurangi sedikit pun. Min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Ya, bagi yang orang tuanya sudah meninggal, mari kita bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua kita. Pahala untuk orang tua kita, dan kemudian pahalanya juga akan sampai pada yang bersedekah tanpa mengurangi sedikit pun. Nah, itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal. Wa fi hadisin akhar, dan di hadis yang lain, ani bani Abbas radhiyallahu anhuma, dari anaknya Abbas dan Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, an Sa'da bani Ubadata radhiyallahu anha tuwfiyat, dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha tuwfiyat ummuhu, meninggal ibunya, wa huwa ghaibun anha, dan ketika ibunya meninggal dia itu tidak ada, tidak mempunyai apa-apa. Ketika ibunya masih hidup ya, dan ketika ibunya meninggal dia itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian faqala, kemudian saat itu tadi berkata, ya Rasulullah, anna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan saya tidak ada ketika itu, ketika ibu saya meninggal. Fahal yang fauha in tasaddaqtu bi syai'in anha, fahal yang fauha, apakah bermanfaat baginya in tasaddaqtu, ketika jika aku bersedekah dengan sesuatu anha, dengan niat sedekah pada ibuku. Apakah bermanfaat sedekahku untuk ibuku jika aku niatkan pahalanya untuk ibuku? Qala, berkata Rasulullah, na'am. Qala fa inni ushiduka anna halqi'i sadaqatun anha, maka sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa kebunku yang banyak ini aku sedekahkan
untuk ibuku. Pahalanya untuk ibuku. Ya, ini adalah termasuk hadis yang sedekah untuk orang meninggal itu sampai kepada orang yang meninggal. Wa idafatan ala dalik yanbaghi lil walad ayyuhawila ala fi'lil khairat kullaha. Ini adalah sebagai sambungan ya, tanda bahwa seharusnya bagi seorang anak itu membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik, wa yajtanibu 'anis sayyi'at, dan menjauhkan hal-hal yang buruk. Idza kana yuhibbu wa yarhamu walidayhi al-mutawaffin. Jika seorang anak itu senang dan mengasihi orang tuanya yang sudah meninggal. Li'anna a'malal ahya ta'arradu lil amwat, karena pekerjaan, aktivitas orang-orang yang hidup itu diketahui oleh orang-orang yang sudah mati, mengetahui. Wa fa'idha kanat khairan istabsyaru wa farahu. Ketika yang dilakukan oleh anak-anaknya itu hal-hal yang baik, maka ahli kubur itu akan bahagia, senang melihat anak-anaknya, keluarganya yang berbuat baik. Wa in kanat sayyi'ah hazanu wa baku. Tapi ketika anak-anaknya itu melakukan hal yang buruk, maka ahli kubur, orang tua kita, akan sedih dan menangis. Wadhalika qad warada 'anil Mustafa hadisin rawahu Anas bin Malik annahu yaqul. Dan ini sebagaimana diriwayatkan dari hadis Nabi dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsyaru bih wa in kana ghairu dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amal-amal kalian itu diperlihatkan oleh kerabat-kerabat kalian, saudara-saudara kalian yang sudah meninggal. Jika kalian yang hidup itu melakukan kebaikan, fa in kana khairan istabsyaru bih, maka mereka ahli kubur akan bahagia karena kebaikan yang kita lakukan. Wa in kana ghairu dzalik, ketika tidak baik, maka ahli kubur itu juga berdoa, ahli kubur yang soleh ya, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sehingga Engkau memberikan hidayah kepada kita, sehingga Engkau memberikan hidayah kepada mereka kama hadaitana, sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya. Jadi kelakuan-kelakuan yang ada di dunia ya, saudara-saudara, anak-anak, ya, itu ketika orang tuanya sudah meninggal, itu orang tuanya juga akan merasakan. Jika kalian berbuat baik, maka orang tua yang ada di ahli kubur itu akan bahagia, senang melihat kelakuan yang baik. Jika sebaliknya, maka ahli kubur akan sedih dan menangis. Ya, jangan sampai kita melakukan keburukan. Ayyuhal walad, wahai para teman-teman, anak-anak, alaysa minas sa'adah antara walidaika yabtasimani min amalik. Bukankah dari kebahagiaan jika kita bisa memberikan senyuman kepada kedua orang tua kita dengan kelakuan-kelakuan kita yang baik. Wa minal uquqi bihima an taj'alahuma yahzunani wa yabkiyani min fi'lik. Dan di antara durhaka kepada kedua orang tua yaitu seorang anak menjadikan orang tuanya sedih dan menangis. Itu termasuk hal yang
durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk yang menjadikan kedua orang tua kita itu akan sedih dan menangis, karena itu termasuk durhaka. Tadabkur ayyuhal walad, mari kita ingat-ingat wahai teman-teman, anak-anak, sayi'atuka yahzunuhuma wa yu'limuhuma. Alaysa laka qalbun? Nah, jadi perbuatan burukmu akan membuat sedih kedua orang tuamu dan menyakiti hati mereka. Tidakkah kamu mempunyai hati? Wallahul musta'an ila siratil jinan. Allah yang maha memberi pertolongan menuju jalan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.